Meski pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri oleh Dewan Pengawas KPK mandek, Polda Metro Jaya tetap melanjutkan penyidikan perkara kebocoran dokumen penyelidikan KPK di kasus korupsi Kementerian ESDM. Polda Metro Jaya mengatakan sudah mengantongi bukti kebocoran dokumen penyelidikan KPK itu yang diduga kuat melibatkan Firly. Tahu persis perkara itu, saya nggak akan cerita di sini ya. Saya tahu persis perkara itu. Bahkan kalau boleh dibilang yang sedang menyelidiki adalah saya yang sedang menyelidiki sendiri. Pegawai KPK juga ada yang dipanggil dan diperiksa, iya. Raut wajah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mendadak berubah serius ketika ditanya awak media soal penanganan kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK pada perkara korupsi di Kementerian ESDM yang disinyalir melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Karyoto mengaku sudah punya alat bukti untuk meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan yang artinya akan segera ada tersangka di kasus ini. Karyoto menyatakan membuka peluang memeriksa Firly. Lebih lanjut, Karyoto mengaku tahu persis duduk perkara kasus kebocoran dokumen itu sebab kasus itu terjadi ketika Karyoto masih bertugas di KPK, yakni sebagai Deputi Penindakan KPK. Ya kebetulan pada saat itu saya masih menjabat deputi di situ, sehingga sedikit banyak saya tahu tentang itu. Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, ya, yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana. Buktinya apa? Bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK, ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu. Ya. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan. Tidak menutup peluang untuk memeriksa Ketua KPK ya Pak, dalam kasus ini Pak? Nanti kita lihat ke depan. Soal dugaan kebocoran dokumen korupsi di ESDM, KPK menyatakan menghormati langkah Polda dalam menyidik kasus ini, salah satunya mempersilahkan Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pegawai dan penyidik KPK pekan lalu. KPK menghargai ya proses-proses penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya begitu ya. Dan kemudian KPK sendiri kan juga ada beberapa, kemarin teman-teman kan juga bertanya ya, apakah pegawai KPK juga ada yang dipanggil dan diperiksa, iya gitu ya, sehingga KPK juga kan mendukung proses itu. Karena tentu kebocoran dalam proses penegakan hukum ya, siapapun pelakunya itu kan memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kan begitu ya. Sebelumnya Ketua Dewan Pengawas KPK menyebut kasus yang diusut Polda Metro Jaya berbeda dengan ruang lingkup yang ditangani Dewas yang lebih berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik. Katanya gimana di Polda, ini sudah naik ke penyidikan begitu. Saya dengar juga begitu, ya. Ya itu tentunya kasusnya ruang lingkupnya beda. Itu adalah ruang lingkup pidana, bukan masalah etik. Penyidik Polda Metro Jaya membidik Firly dengan sejumlah pasal dalam kasus ini, seperti pasal 112 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara terhadap pembocor surat rahasia untuk kepentingan negara. Penyidik Polda juga menduga ada pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan yang paling pamungkas adalah penyidik menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berisi ancaman pidana bagi pimpinan Komisi Anti Korupsi yang melanggar larangan berhubungan dengan pihak berperkara. Tim Liputan Metro TV.